Brozul Channel. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Okey guys, hari ini saya mahu mereaksyenkan satu lagi video daripada channel Info Istana. Teman-teman boleh pergi ke channel Info Istana, klik butang subscribe, klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Info Istana agar channelnya terus berkembang dan memberi kita berita-berita yang terkini dan terupdate untuk kita semua, guys. Okey, judul yang kita mahu reaksyenkan adalah tadi malam delegasi WTO hubungi Presiden Jokowi tuntut batalkan rencana pelarangan ekspor boksit. Itulah yang seperti saya katakan di intro tadi. Bagaimana kita lihat delegasi WTO hubungi Presiden Bapak Jokowi untuk supaya Bapak Presiden Jokowi membatalkan iaitu rencana pelarangan ekspor boksit ke Eropah. Jadi kita lihat sekarang ini Eropah seperti merengek-rengek, seperti kelabakan, seperti anak kecil sudah merayu-rayu kepada Indonesia supaya Indonesia tidak menghentikan ekspor boksit ke negara mereka. Kerana kita tahu apabila Indonesia pada pertengahan tahun ini menghentikan ekspor boksit ke Eropah, kemungkinan besar negara-negara yang ada di Eropah itu pabrik-pabrik mereka akan bisa ditutup. Apabila pabrik-pabrik ditutup, maka banyak pengangguran. Maksudnya pekerjaan untuk rakyat mereka banyak yang tiada, guys. Maka di situ nanti banyak yang tidak bekerja, maka ekonomi mereka semakin lama semakin merosot. Dan bisa kita katakan Eropah boleh jatuh miskin, guys, kerana banyak pabrik-pabrik mereka yang akan ditutup kerana boksit yang telah dihentikan, nikel yang sebelum ini sudah dihentikan. Dan kita lihat di sini Eropah meminta WTO supaya menghubungi Presiden Jokowi untuk tuntut batalkan rencana pelarangan ekspor boksit itu. Tetapi kita tahu ya, Bapak Presiden Jokowi ini terus dan berkeras untuk mempertahankan boksit itu untuk kegunaan di dalam negerinya dahulu. Jika mahu diekspor, haruslah barang yang sudah jadi. Kalau kita lihat sekarang ini, katanya boksit ini sekarang ini ekspornya keuntungannya hanya 21 triliun rupiah. Tetapi apabila Bapak Presiden Jokowi menghentikan nanti ekspor boksit ke Eropah, keuntungannya bisa hingga mencecah 62 triliun rupiah. Itulah hebatnya, itulah banyaknya keuntungan jika dihentikan ekspor boksit nanti ke luar negara. Jadi apa yang kita lihat di sini, matlamat Bapak Presiden Jokowi ini mahukan Indonesia ini menjadi negara yang maju. Jadi guys, bagaimana ceritanya dan bagaimana video yang mahu kita reaksyenkan ini? Ayo kita sama-sama tonton dan reaksyen bersama dengan Brozul. Mari. Tadi malam, delegasi WTO memohon Presiden Joko Widodo untuk batalkan rencana pelarangan biji bauksit. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasriem buka suara perihal permintaan sejumlah pihak agar kebijakan Presiden RI Joko Widodo Jokowi yang melarang kegiatan ekspor biji bauksit yang dimulai pada Juni 2023 untuk dibatalkan. Ya, benar. Dia menuturkan, pada dasarnya, larangan ekspor biji bauksit itu supaya negara bisa mengembangkan nilai tambah melalui pembangunan hilirisasi atau pengolahan dan pemurnian smelter di dalam negeri. Saat ini, Menteri Arifin Tasriem membeberkan bahwa dari 4 smelter yang sudah dibangun, belum sepenuhnya bisa menyerap sesuai kapasitas pabrik. Adapun dari 25 juta ton biji bauksit yang diproduksi saat ini, sebesar 90% diekspor ke luar negeri. Wow, 90% sebelum ini diekspor ke luar negeri bauksit, guys. Kita ulang ya apa yang dikatakan oleh Info Istana ini. Kapasitas pabrik. Adapun dari 25 juta ton biji bauksit yang diproduksi saat ini, sebesar 90% diekspor ke luar negeri. 25 juta ton yang dihasilkan ataupun yang diambil daripada Indonesia ini, ataupun ialah 25 juta ton per tahun, 90%-nya diekspor ke luar negeri, guys. Bayangkan 25 juta ton tu. Banyak tu, guys. Bermaknanya untuk ekspor ke luar negeri itu saja bisa menjangkau sampai lebih 20 boleh kita katakan di situ dalam 22 juta ton 22 juta ton, 21 juta ton gitulah. Banyaknya diekspor ke luar negeri. Kita harapkan sisa dari 8 smelter itu segera menyelesaikan pembangunan pengolahan dan pemurniannya, sehingga jumlah biji bauksit hingga diproduksi bisa terserap semua diproses di dalam negeri. Kata Arifin saat wawancara eksklusif bersama CNBC Indonesia dikutip Selasa.
tanggal 3 Januari 2023. Presiden Jokowi menargetkan biji bauksit yang diproduksi di dalam negeri dapat terserap semuanya. Bahkan dari produksi 25 juta ton dapat meningkat menjadi 40 juta ton. Wow. Terkait rencana pelarangan ekspor biji bauksit mentah ini, rupanya beberapa pihak sudah merasa ketakutan. Salah satunya adalah para pimpinan Uni Eropa yang meminta WTO untuk mengingatkan Indonesia agar mengurungkan niatnya Takut untuk mereka. ekspor biji bauksit mentah. Mereka takut, guys. Pelarangan ekspor biji bauksit bukan saja mendatangkan dampak ekonomi kepada sejumlah negara, tetapi juga meningkatkan angka pengangguran yang bisa berakibat kepada menurunnya daya beli masyarakat dunia, khususnya Eropa. Benar-benar. Akan tetapi, bagi Indonesia, pelarangan ekspor biji bauksit malah akan menjadi keuntungan besar kedua Indonesia setelah suksesnya hilirisasi nikel. Pelarangan ekspor biji bauksit ke luar negeri sendiri sebenarnya ditujukan guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Karena itu, Presiden Jokowi menekankan supaya industri domestik bisa mengembangkan hilirisasi bauksit. Dari industri bauksit di dalam negeri ini, kita diperkirakan pendapatan negara akan meningkat dari 21 triliun menjadi sekitar kurang lebih 62 triliun. Pemerintah akan... Kita ulang bagaimana dekatnya? Di dalam negeri ini, kita diperkirakan pendapatan negara akan meningkat dari 21 triliun menjadi sekitar kurang lebih 62 triliun. Pemerintah akan terus konsisten melakukan... Bisa meningkat daripada 21 sekarang ini, jika dihentikan iaitu ekspor bauksit itu, keuntungannya, hilirisasinya bisa mendapat hingga 62 triliun ya, katanya tadi, guys. Wow, luar biasa. Kita ulang dengar, guys. Saya perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari 21 triliun menjadi sekitar kurang lebih 62 triliun. 62 Pemerintah triliun. akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat, terang Presiden Jokowi. Mantap, Jos. Guys, kita sudah pun mereaction daripada channel Info Istana. Bagaimana kita lihat di situ, iaitu Uni Eropah sangat takut jika Indonesia menghentikan ekspor bauksit ke negara mereka. Di situ kita memang tahulah Uni Eropah memang bergantung sangat-sangat ya, iaitu ekspor bauksit ke negara mereka, kerana kilang-kilang mereka, pabrik-pabrik mereka banyak menggunakan bauksit untuk kegunaan di pabrik mereka. Jika dihentikan bauksit itu, pengangguran untuk pekerja-pekerjanya, untuk pabrik-pabriknya bisa banyak yang akan berlambakan, guys. Maksudnya nanti pekerja-pekerja di Uni Eropah itu banyak yang tiada kerja, pabrik yang banyak akan ditutup. Jadi mereka meminta WTO supaya berbincang dengan Indonesia untuk jangan Indonesia menghentikan ekspor bauksit itu. Tetapi kita lihat bagaimana ketegasan Presiden Bapak Jokowi mengatakan apabila hilirisasi yang pernah dilakukan ketika menghentikan nikel dulu, di situlah Bapak Presiden Jokowi mengatakan pada pertengahan tahun 2023 akan dihentikan bauksit. Keuntungan ekspor bauksit hanya mencapai 21 triliun rupiah, guys. Tetapi apabila diberhentikan nanti ekspor bauksit ke luar negara, bisa hingga 62 triliun rupiah. Wow, 3 kali lipat, guys, dia punya keuntungannya. Kerana itu haruslah Bapak Jokowi akan melaksanakan menghentikan bauksit itu. Keuntungannya lebih banyak lagi berbanding kalau diekspor barang yang belum jadi. Sedangkan jika di dalam negara sendiri barang itu diproses dan dijual dengan barang yang sudah jadi, keuntungannya sangat banyak. Jadi mengapa tidak mahu melakukan hentinya ekspor bauksit itu? Guys, benda yang untung kenapa kita tidak mahu lakukan? Itulah yang apa dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi, tindakan yang sangat betul sekali, guys. Hebatlah Bapak Presiden Jokowi. Saya memang sangat kagum ya dengan kebijakan, jeniusnya Presiden Jokowi ini, guys. Apa yang kita harapkan sama-sama, mudahan Indonesia ini akan menjadi negara yang lebih maju, negara yang lebih kaya suatu hari nanti, guys, dan akan menjadi negara yang dihormati oleh banyak negara ya. Itu yang kita harapkan. Termasuk juga dengan Malaysia, guys. Doakan sama-sama mudah-mudahan Malaysia dan Indonesia ini akan menjadi terus saudara dan tetangga yang sangat rapat, tetangga yang sangat baik. Itu yang kita doakan sama-sama, guys. Okey, guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya yang mereaction dan untuk anda yang menonton.
Tanpa dukungan teman-teman, tanpa tontonan teman-teman daripada Brozul Channel, tiadalah Brozul Channel di dalam dunia YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda. Moga Allah saja yang dapat dan bisa membalas budi kalian kepada Brozul Channel. Jadi guys, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada saya juga ya guys. Okey, sampai di sini saja. Saya minta maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.